siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Papa. Selamat pagi Kak Fani. Selamat pagi Kevin. Ya. Kevin apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kak Fani gimana? Kak Fani juga kabarnya baik, puji Tuhan Kevin. Iya. Nah Kak Fani sekarang aktivitasnya gimana Kak? Kak Fani aktivitasnya masih di rumah aja nih Kak. Masih di rumah ya. Oh kalau Kak Epin sih masih kerjanya sehari masuk, sehari WFH. Nah kalau sekolah adik-adik gimana nih Kak ya? Kalau sekolah adik-adik tuh masih sekolah online Kak. Masih sekolah Sampai online. sekarang, Berarti iya. masih dari rumah nggak boleh pergi langsung ke sekolah ya Kak Iya, ya? belum boleh. Oke, tapi walaupun seperti itu Kak tetap harus semangat, tetap Harus dong. bersukacita. Sama kita juga ibadah online ini adik-adik juga harus tetap semangat kayak Kak Epin sama Kak Fani. Tetap Betul. semangat. Nah, biar kita lebih semangat lagi Kak, sekarang kita mau ngapain? Kita mau memuji Tuhan adik-adik. Nah kita mau memuji Tuhan. Sebelum itu Kak Fani aja kita semua bangkit berdiri ya Kak Epin. Iya, Kan mau bangkit memuji berdiri. Tuhan. Nyanyinya tentang apa sih Kak? Kita mau nyanyi bersuka di dalam Tuhan. Kalau bersuka di dalam Tuhan berarti harus bahagia dong. Harus dong. Nggak boleh cemberut, nggak boleh boleh. merengut ya Kak ya. Iya, nggak Kayak boleh. kita gimana Kak bersuka? Bersuka. Iya, kita juga harus bersuka. Oke? Oke, ayo Bang. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
kita sudah mengangkat pujian buat Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi, Bapa aku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Ikutin doanya dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus berkati Tuhan ibadah online kami ini Tuhan. Tuhanlah yang turut campur tangan sehingga apapun Tuhan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan adik-adik yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Kiranya mereka selalu penuh dengan sukacita. Begitu juga kami guru dan pemusik yang mengikuti untuk ibadah online ini Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan. Berikan kami kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di atas ini dosa kami. Ampunilah itu Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Dipuji dimuliakan nama-Mu Allah yang besar, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah Kak Epin, aku mau nanya deh Kak, sekarang itu udah bulan apa sih Kak? Sebentar, aku hitung dulu ya. Oh iya, udah akhir November ya? Udah akhir November, berarti tahun 2020 itu tinggal 1 bulan lagi. Betul, 1 bulan lagi. Dan itu bulan apa Kak? Suka banget, bulan Desember. Bulan Desember. Iya. Betul, sekarang udah akhir bulan, udah kerasa banget ya Kak suasana-suasana Natal. Iya, kalau bulan Desember tuh biasanya Kak Epin itu udah mau siapin baju baru. Kalau Kak Sama, Fani? kalau aku juga aku beli pernak-pernik Natal, bando. Kayak gitu. Bukan cuma kita kayaknya Kak, adik-adik semua juga pada udah siapin buat Natal. Udah pada siap Natal ya. Nah Kak, kita juga ada Natal sekolah minggu. Oh, tetap ada Kak. Tetap ada. Asik, aku seneng deh. Tapi Natalnya kita online Kak. Oh, online. Kita Gimana online. tuh Kak? Kita online, kita Natal itu tanggal 18 Desember adik-adik, jam 5 sore. Oh, jam 5 sore. Iya betul. Oh, berarti Kak, kalau itu live streaming atau online berarti harus siapin handphone ya Kak ya? Betul, handphone. Kalau nggak ada handphone? Kalau nggak ada handphone tenang, laptop ya. Laptop, tapi Ada, kayaknya semuanya punya Iya. HP dan laptop ya Kak. Betul. Nah, kalau misalnya kita Natal kayak tahun kemarin kan pasti ada tugas masing-masing kelas tuh Kak. Tahun betul. ini gimana? Ada nggak Kak? Ada Kak. Kalau kayak kelas Kavani kan Sion B. Oh Nah iya. kelas Kavani itu kebagian tugasnya menari Kak. Kalau Kak Epin? Kalau kelas aku, kelas Bethlehem juga menari juga sih Kak. Sama Berarti ya. selain menari pasti juga ada drama ya Kak ya? Ada drama, ada liturgi Iya. juga, ada bernyanyi juga Kak bareng sama orang tuanya. Ada bernyanyi. Berarti Gitu. tetap tidak merubah kondisi Natal tahun sebelumnya dengan sekarang. Iya. Bedanya hanya live streaming aja ya Kak ya? Iya, tapi semangatnya harus sama ya Kak. Dan Iya, betul. harus mempersiapkan dengan baik nih karena udah akhir bulan kan udah bentar Betul, lagi. harus yang terbaik yang dikasih. Iya, betul. Iya. Oke Kak. Nah, sekarang kita mau angkat pujian lagi nih buat Tuhan Kak Fani. Lagunya apa ya Kak? Lagunya Yesus Kekasih Jiwaku. Oke. Jiwaku, sungguh ku
firman Tuhan minggu yang lalu? Ayo, ingat? Kak Fani masih ingat nggak? Ingat Kevin. Oke, tentang apa Kak? Tentang masih doa Bapa kami minggu lalu oke. itu, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kisahnya tentang Daud yang begitu ketakutan dan khawatir karena Raja Saul merasa iri. Dia marah bahkan mencari cara untuk ingin membunuhnya. Nah, Daud juga menyerahkan semua kekhawatirannya dan berdoa supaya Tuhan Allah menjagai dia dan menolong dia di setiap saat. Lalu Daud tetap melakukan kebaikan kepada Raja Saul. Dia sangat menghormati Raja Saul dengan tidak melakukan hal jahat dan tidak membalas kejahatan meski ada kesempatan. Nah, yang terakhir, Allah menjaga dan menolong Daud sampai akhirnya dia menjadi raja atas orang Israel menggantikan Saul. Oke. Nah, tadi kan kita udah remind firman Tuhan tuh Kak. Nah, ada ayat hafalan juga loh Kevin. Iya. Ayat hafalannya apa ya Kak? Ayat hafalannya kalau untuk kelas kecil ada pada Matius 6 ayat 13b. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau untuk kelas tengah dari 1 Samuel 18 ayat 14. Isinya Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kalau untuk kelas besar ada pada Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu ayat hafalannya Kak. Oke, tadi kan kita sudah remind firman Tuhan, udah ayat hafalan juga. Betul. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita nih adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, disiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan pujian Met Awon. Selamat pagi adik-adik. Akhirnya ketemu lagi sama Kak Iyes. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Nah, sekarang Kakak Yes mau membacakan firman Tuhan nih. Firman Tuhannya itu dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kita mau baca sama-sama ya. Matius, kita buka dulu. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Nah, Kakak Yes nanti mau minta adik-adik untuk baca dari ayat 9 sampai 13-nya kita bareng-bareng ya. Tapi dari ayat 5 sampai ayat 8 Kakak Yes yang baca. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang Kakak Yes mau tanya dulu nih. Doa itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak doa itu apa? Biasanya kelas besar nih tahu nih doa itu apa, kan ini kan firman Tuhannya juga sering kita dengerin. Doa itu apa ya? Iya benar, doa itu berbicara sama Tuhan. Kita berdoa berarti kita bicara dengan Tuhan. Nah, Kakak Yes sekarang mau tanya lagi nih selanjutnya. Kenapa kita berdoa? Ayo. Kan tadi Kakak Yes juga udah bilang nih, kita berdoa setiap hari. Kenapa ya kita berdoa? Iya, karena kita itu cinta sama Tuhan, makanya kita berdoa. Dan dengan cara berdoa itu berarti kita menunjukkan kepada Tuhan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita cinta sama Tuhan Yesus, makanya kita mau berdoa. Nah, terus siapa sih yang berdoa itu? Berdoa itu kira-kira siapa aja yang berdoa? Yang berdoa itu kita semua, kamu, aku, dan kita semua. Kita semua harus berdoa. Mama, papa, opung, kakak Yes, adik-adik sekolah minggu, itu juga harus berdoa. Karena selama kita hidup ini tuh kita membutuhkan Allah untuk menjaga dan menolong dan menuntun hidup kita sepanjang waktu. Makanya kita harus berdoa. Nah, kakak Yes mau tanya lagi ya, adik-adik ya. 1 minggu itu berapa hari coba? 7 hari. 7 hari itu dari hari apa sampai hari apa? Ya, hari Senin sampai hari Minggu. 1 minggu itu ada 7 hari, dari hari Senin sampai hari Minggu. Terus ada siang dan ada malam, ada terang dan ada gelap. Nah, setiap hari selama 1 minggu itu kita harus bertemu sama Tuhan sebagai tanda bahwa kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, seperti kita nih diberikan nafas sama Tuhan, sama Allah. Berarti nafas yang kita hirup ini adalah nafas yang telah diberikan Allah untuk hidup kita. Nah, kita itu karena kita udah diberikan nafas kehidupan, berarti kita bergantung sama Tuhan Yesus. Nah, dengan seperti itu kita juga bergantungnya dengan gimana? Dengan kita berdoa sama Tuhan Yesus. Karena apa? Kita mengucap syukur sama Allah karena Tuhan Allah telah memberikan nafas kehidupan kita setiap hari. Terus selain nafas kehidupan, kita juga berkegiatan, beraktivitas setiap hari. Baik di rumah maupun di luar rumah, kayak mama dan papa yang kerja. Terus adik-adik sekolah minggu yang bersekolah walaupun di rumah. Itu juga kita harus berdoa. Karena apa? Kita membutuhkan penjagaan, perlindungan dari Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami dalam kami melakukan aktivitas pada hari ini. Nah, makanya itu kita harus berdoa dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Tapi ingat ya adik-adik ya, kalau kamu berdoa, sikapmu tuh harus baik. Jangan mau diliatin orang, wah itu lagi berdoa tuh dia. Jangan seperti itu. Jangan seperti orang yang mau pamer, mau diliatin, mau dipuji-puji kalau kamu berdoa. Nah, sekarang kakak Yes tanya lagi nih adik-adik ya. Adik-adik masih ingat dong bagaimana sikap berdoa yang baik? Ayo, sikap berdoa yang baik seperti apa ya? Tadi di Alkitab juga ada nih, dikasih tahu di Matius 6. Sikap berdoa yang baik tuh gimana? Coba. Iya benar, sikap berdoa yang baik itu adalah sikap di tempat yang benar, jangan berdiri di tengah jalan. Terus seperti apa ya kalau di tempat yang benar? Contohnya di dalam kamar. Terus kedua, kita berdoanya itu suaranya biasa aja, nggak perlu teriak-teriak, seperti biasa aja nih. Kalau kita
berbicara sama mama kita, sama papa kita, ngobrol sama teman-teman kita. Nah, suaranya biasa aja karena apa? Tuhan Yesus sudah pasti mendengarkan doa kita. Terus setelah itu tadi tempatnya harus yang benar. Kedua, suaranya. Setelah itu kita kan juga sudah mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Ya, selain itu kita lalu lakukanlah ini nih. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Nah, terus Kakak Yes mau tanya lagi. Dalam berdoa itu, kita dalam situasi apa aja sih kita harus berdoa? Coba, kita berdoa dalam situasi apa aja ya? Pertama, kita berdoa sebelum makan, kita berdoa, kita mengucap syukur sama Allah karena kita, sama Tuhan Yesus karena kita boleh makan, kita berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Kedua, kalau kita mau ujian, mau ulangan, kita berdoa sama Tuhan supaya dilancarkan dalam ulangannya, dalam ujiannya. Yang ketiga, kalau lagi sakit kita minta sama Tuhan Yesus kalau buat untuk disembuhkan. Yang keempat, apa? Sebelum tidur kita berdoa sama Tuhan karena mengucap syukur juga sama Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita, melindungi kita selama satu hari. Nah, adik-adik, ternyata ada doa yang lebih lengkap, teratur, rapi dan itu sudah Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Ayo doanya apa? Ini ada di slide-nya nih. Coba ya, kita baca sama-sama ya. Doanya, doa apa coba? Doa Bapa kami, benar. Kita baca sama-sama ya. Ayo. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini itu mengajarkan bahwa satu, kita harus hidup lebih dekat dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kedua, karena Tuhan Yesus juga setia berdoa. Yang ketiga, kita harus percaya dan imani bahwa Tuhan pasti dengar dan menjawab doa kita sesuai kehendaknya dan tepat pada waktunya. Nah, sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan kita Kakak Yes mau minta adik-adik untuk bareng-bareng kita mau nyanyiin satu buah lagu dulu. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Mintalah. Ayo Bang. Firman Tuhan hari ini udah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, sekarang Kakak Yes mau kasih tahu ayat hafalannya untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Didengar baik-baik ya. Ayat hafalan untuk kelas kecil itu dari Kana A sampai Sion B itu ayat hafalannya adalah aku mau setia berdoa. Untuk kelas tengah itu untuk kelas Nazaret sampai Yeriko ada di Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Untuk yang kelas besar itu Yudea sampai Yerusalem itu ada di Mazmur 31 ayat 2. Padamu Tuhan
aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan, kami ingin mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan, kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Kiranya aktivitas itu boleh kami lakukan dengan baik, kiranya Engkau yang melindungi, Engkau menjaga kami dan memperlancarkan dalam segala kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita tiba untuk aktivitas kelas. Untuk aktivitas kelas kecil, kakak contohin ya. Kak Epin jadi mamanya, Kak Fani jadi adiknya. Nih, jadi Kak Epin akan meminta Kak Fani untuk berdoa. Nah, Kak Fani sekarang boleh lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Nah, Mama di rumah saat adiknya lagi berdoa direkam dari awal, dari dia lipat tangan, dari dia tundukkan kepala, sama ditutup matanya. Itu untuk aktivitas kelas kecil. Oke? Paham Mama Papa? Paham. Sekarang lanjut untuk kelas tengah. Untuk kelas tengah nanti di link description nanti ini akan ada, jadi bisa langsung dibuka ya Kak ya, diambil dari situ. Nah, di sini ini Kak Epin jelasin di tengahnya ini adalah doa. Nah, di sini nanti ada kata-kata. Tugasnya adik-adik harus menghubungkan kira-kira doa ini berhubungan dengan kalimat yang mana. Contohnya, doa ini adalah agar orang tua sehat. Maka ditarikkan garis penghubung. Oke? Selanjutnya, ini kan ada kata-kata supaya teman gagal ujian. Kan doa bukan untuk teman gagal ujian, berarti tidak boleh dihubungkan. Jadi adik-adik dicari nih, mana yang berhubungan dengan doa. Biasanya yang kita doakan hal-hal apa saja. Jadi ini untuk aktivitas kelas tengah. Bisa dilihat nanti di link description-nya nanti ya. Makasih Kak Epin. Sekarang kita lanjut ke aktivitas kelas besar. Aktivitas kelas besar kita mengisi teka-teki silang Alkitab. Jadi nanti di sini sudah ada panduannya. Adik-adik tinggal mengisi aja, sesuaikan dengan kotak-kotaknya. Nah, nanti kan ini ada di link description. Nah, adik-adik boleh print, boleh juga adik-adik tulis ya. Jadi bebas aja gitu. Yang nggak ada printan boleh tulis tangan. Abis itu jangan lupa di foto ke grup kelas ya adik-adik ya. Sekian aktivitas kita hari ini. Nah adik-adik sekarang udah selesai sekolah minggunya. Sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu. Kakak Iyes mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tetap sehat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang